Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Odi Andriantono dari kelas 3D4 Elektronika B dengan NRP 21226036. Di sini saya izin untuk menjelaskan tugas dari mata kuliah VLSI dengan dosen pengampu Pak Dr. Arif Irwansyah, ST MNC, dengan tugas program VHDL untuk counter bilangan genap 0 sampai 100. Sebelum kita membuat program, kita pasti merancang dulu alur dari logika program tersebut. Di sini saya membuat flowchart sebelum saya membuat program, yang dimana ada mulai atau start. Nah, di sini kita memulai proses counter bilangan genap. Habis itu ada inisialisasi counter, yang dimana kita mengeset nilai awal counter itu ke 0. Habis itu kita cek reset. Jika sinyal reset bernilai 1, maka atur ulang counter ke 0 dan kembali lagi ke langkah ini. Jika reset bernilai 0, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Habis itu ada cek peningkatan clock atau rising edge, yang dimana jika ada peningkatan pada sinyal clock, lanjutkan ke langkah yang berikutnya. Jika tidak, tetap di langkah ini. Habis itu langkah kelima ada cek nilai counter, yang dimana jika nilai counter kurang dari 100, lanjutkan ke langkah berikutnya. Tapi jika nilai counter mencapai 100, reset counter ke 0 dan kembali ke langkah 4, yaitu cek meningkatkan clock ini. Habis itu tambah nilai counter dengan 2, menambah counter sebesar 2 hanya untuk bilangan genap. Ingat, tugas kita itu bilangan genap, jadi kita memprogram counternya itu hanya mengoutputkan bilangan genap. Lalu kembali ke langkah 3. Habis itu update output count, yang dimana mengubah nilai counter ke dalam sinyal count sebagai output 8 bit. Habis itu selesai, end. Ulangi proses ini setiap siklus clock selama sinyal reset tidak aktif. Next. Nah, ini untuk programnya. Jadi ini library-nya kita lakukan seperti biasanya. Habis itu kita definisikan nama entitas, yang dimana di sini saya menamai counter genap OD, yang dimana nama untuk keseluruhan rangkaian counter bilangan genap yang akan dibuat. Setelah itu ada port, ada clock, reset, dan count, yang dimana di sini clock ini sinyal clock sebagai input in yang akan memicu perubahan pada counter setiap siklusnya. Sedangkan untuk reset ini sebagai sinyal reset sebagai input untuk mengatur ulang nilai counter ke 0 saat diaktifkan. Habis itu ada count ini sinyal output berukuran 8 bit untuk menunjukkan nilai counter saat ini. Jadi di sini kita mendeklarasikan dulu port atau sinyal input atau output, seperti itu. Habis itu kita end entity untuk menutup entitas. Jadi bagian ini menandakan akhir dari deklarasi entitas counter genap OD. Next. Nah, di sini kita mulai mendeklarasikan arsitektur, yang dimana bagian ini menentukan bahwa arsitektur yang digunakan untuk entitas counter genap OD adalah behavioral, yaitu menggambarkan perilaku logika dari counter. Habis itu kita deklarasikan lagi sinyal internal dari counter, yaitu sinyal counter ini diinisialisasi dengan tipe unsigned 8 bit dan diset ke 0 sebagai nilai awal. Habis itu kita klik begin, yaitu memulai blok utama arsitektur.
Habis itu ada proses clock reset yang dimana mendeklarasikan proses dengan pemicu clock dan reset. Jadi proses ini akan dijalankan setiap kali terjadi perubahan pada sinyal clock atau reset. Terus ada if reset. Jadi jika sinyal reset aktif atau sinyal reset itu bernilai 1, maka counter akan diatur ulang ke 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada else if rising edge, yang dimana di sini memeriksa kenaikan sinyal clock. Jadi bagian ini memastikan bahwa perhitungan hanya terjadi pada perubahan tepi naik rising edge dari clock. Itu kita if counter lagi, yang dimana pengecekan batas nilai counter. Jadi kondisi ini memeriksa apakah nilai counter saat ini masih di bawah 100, karena batas kita kan 0 sampai 100 saja. Seperti itu. Nah, di sini habis itu kita program counter plus 2. Nah, di sini menambah nilai counter sebesar 2 untuk bilangan genap. Jadi, jika kondisi sebelumnya benar, counter dinaikkan sebesar 2 agar hanya menghitung bilangan genap. Seperti tugas kita. Next. Habis itu kita else, kita counter lagi, terus others 0. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi kita nantinya akan melakukan reset counter ketika bilangan counter itu sudah mencapai 100. Jadi jika nilai counter mencapai atau lebih dari 100, counter akan diatur ulang ke 0. Habis itu kita tutup prosesnya dengan NIF, dan NProcess, yang dimana menutup blok proses utama yang mengatur logika counter yang kita buka dengan begin tadi. Di sini selanjutnya yaitu mengonversi nilai counter ke output, yang dimana nilai counter dikonversi menjadi sinyal bertipe STT logic vector dan dikeluarkan sebagai count. Nah, habis itu kita tutup and architecture behavioral, yang dimana menutup blok architecture behavioral untuk counter genap OT. Jadi setiap program harus dibuka dan ditutup, dibuka dan ditutup. Seperti itu untuk programnya. Lanjut, ini untuk grafik dari hasil simulasinya, yang dimana grafik ini itu menunjukkan nilai sinyal count setiap siklus clock. Jadi pada grafik ini kita bisa lihat setiap lonjakan atau step menunjukkan perubahan nilai count yang bertambah sebesar 2 setiap siklus clock. Saat count sudah mencapai 100, ini pada sini nilai di-reset kembali ke 0. Lalu menghitung ulang dari 0, 2, 4 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan dari grafik hasil simulasinya. Nah, jadi itu penjelasan dari saya terkait tugas VLS ini membuat program counter bilangan genap dari angka 0 sampai 100. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.